Saudaraku, betapa bahagianya kita kalau anak-anak kita adalah hafal Al-Quran. Dan memasukkan anak ke pondok tahfidz Al-Quran, pondok penghafal Al-Quran pada saat ini betul-betul menjadi tren yang menggembirakan, yang sangat meluas. Bahwa banyak kaum muslimin yang ingin anak-anaknya adalah menjadi penghafal Al-Quran. Dan tentu saja ini sangat bagus, ya, sangat bagus, dan semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita para penghafal Al-Quran. Tetapi realitanya adalah tidak semua anak itu punya muyul, punya kecenderungan untuk menghafal Al-Quran. Karena dunia menghafal itu tidak dimiliki, atau kemampuan menghafal itu tidak dimiliki oleh semua anak. Dan juga pada prakteknya, realitanya bahwa kehidupan ini membutuhkan peran-peran yang lain juga. Ada anak yang menghafalkan Al-Quran dan dia bisa mengisi pos menjadi imam, menjadi pengajar Al-Quran, mengajari kita semua bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Tetapi realitas kehidupan kaum muslimin juga membutuhkan adanya pengabdian di bidang-bidang lain. Perlu para medis yang mereka akan menjadi gawangnya kesehatan kita, ya. Ada yang perlu juga para pengusaha, para petani, ya, para teknisi, ya, orang yang membuat mobil, pesawat dan sebagainya. Maka sebenarnya bahwa kita tidak bisa atau tidak bijak untuk memaksakan bahwa anak kita harus jadi A, harus jadi B, jadi C. Adalah sebuah kebahagiaan yang sangat manakala bisa menggabungkan dia hafal Quran dan dia menguasai bidang yang lain. Tetapi seandainya tidak ada anak-anak kita yang kemudian qadarullah susah menghafal atau tidak tekun menghafal, maka jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Tetaplah dia berusaha sebisanya, mungkin nggak harus 30 juz, tapi dia mungkin bisa 15, bisa 10, bisa 5. Yang penting dalam hidupnya dia aktif bermuamalah dengan Al-Quran, dengan rutin membaca dan menghafal sebisanya, semampunya. Dan sisanya adalah salurkan, sekolahkan, kuliahkan anak-anak kita di tempat-tempat jurusan-jurusan yang memang dia sukai, yang di situ dia bisa maksimal. Karena yang terpenting adalah bukan sekedar anak kita dia hafal atau tidak Al-Quran, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting anak-anak itu adalah soleh. Anak-anak kita soleh dan solehah, yaitu apa? Pertama, pastikan dia membereskan disiplin, melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Yang kedua, berakhlak baik dan juga tidak membiasakan dan tidak terjerumus pada kemaksiatan. Maka bisa jadi anak kita soleh di bidang teknologi, pebisnis yang soleh, dokter yang soleh, ya. Syukur-syukur kalau kemudian bisa menyatukan keutamaan tadi, menjadi profesional dan hafal Quran, menjadi direktur dan hafal Quran dan sebagainya. Tapi pun kalau tidak mengapa. Yang penting anak kita soleh dan solehah, yaitu maksimal di bidang-bidang mereka, berprestasi di bidang-bidang mereka, sukses di bidangnya, dengan tetap mereka beribadah kepada Allah SWT dan tidak melaksanakan dan terjerumus pada kemaksiatan.